Swastiastu. Om Ayugenamastu Namah Sidam. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Hari ini belajar kembali bersama Ibu Guru Eri dalam pembelajaran tematik tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Apakah anak-anak gemar membaca? Ibu Guru harap demikian ya. Rajinlah membaca supaya menjadi anak yang pintar. Karena dengan semakin sering membaca, pengetahuan kita akan semakin bertambah. Nah, anak-anak Bu Guru yang hebat, kali ini Ibu Guru akan mengajak anak-anak belajar dalam muatan bahasa Indonesia, yakni tentang sikap membaca yang benar dan cara merawat buku dengan baik. Simak video ini dengan baik ya anak-anak. Anak-anak, sikap membaca tidak jauh berbeda ketika kita menulis ya. Saat membaca, kita juga harus duduk dengan tegak. Karena duduk dengan tegak akan membuat kita merasa nyaman dalam membaca. Letakkan buku di atas meja dengan baik, serta gunakan cahaya secukupnya agar tidak mengganggu kesehatan mata. Nah, anak-anak, selain kita perhatikan sikap membaca yang benar, kita juga harus memperhatikan cara merawat buku. Buku harus dirawat ya anak-anak, agar tetap bersih dan awet. Saat membaca, baliklah buku secara perlahan menggunakan tangan kanan. Kedua tangan tidak boleh basah dan kotor. Karena jika tangan basah dan kotor akan membuat buku cepat rusak. Ingat, selesai membaca, buku hendaknya diletakkan kembali ke rak buku atau ke tempatnya. Agar saat akan digunakan akan mudah mencarinya. Baik anak-anak, sekarang ambillah buku Bu Petik 1B. Bukalah halaman 100 ya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, yang ini ya anak-anak ya. Berilah tanda centang pada sikap membaca yang benar. Perhatikan soal bagian A. Sikap tubuh yang benar saat membaca. Nah, yang mana ya? Ya, yang ini ya anak-anak ya. Tidak terlalu dekat atau tidak membungkuk dan tidak menengadah. Ya. Lanjut. Yang bagian B. Jarak mata dengan buku yang benar saat membaca. Gambar yang mana yang benar? Ya, bagus. Yang ini ya. Lanjut sekarang soal bagian C, pencahayaan yang baik saat membaca. Nah, kira-kira yang mana ya? Ya, ini ada 2 ya. Sekarang pada halaman 101. Apa yang terjadi jika kamu bersikap seperti gambar berikut? Warnailah jawabanmu ya. Perhatikan soal yang bagian A. Apa yang terjadi anak-anak jika kita membuka buku seperti ini? Ya, ini adalah sikap yang benar ya. Membuka buku dengan benar, dengan perlahan. Ya, jadi menyebabkan buku terawat. Ya, diwarnai ya. Buku terawat. Lanjut soal bagian B. Apakah menyebabkan buku akan sobek atau buku akan awet? Ya, buku akan sobek. Ya, buku akan sobek ya. Lanjut soal bagian C. Apakah buku akan bersih atau buku akan kotor? Nah, ini membaca sambil makan, sambil ngemil ya. Menyebabkan buku akan kotor. Ayo diwarnai. Lanjut sekarang bagian D. Ini membaca kemudian gelas yang berisi air minum itu tumpah. Nah, apa yang akan terjadi ya anak-anak? Apakah buku akan basah atau buku tetap kering? Ya, itu akan menyebabkan buku akan basah ya. Silakan diwarnai. Sekarang lanjutkan anak-anak soal nomor 3.
Membaca buku harus dilakukan dengan benar. Tulislah urutan cara membaca buku dengan benar. Tulislah dengan urutan angka 1 sampai 4 pada kotak ya. Nah, yang ini Bu Guru baca dulu ya dari A sampai D. Bukalah setiap halaman buku dengan hati-hati. Yang B, bersihkan tanganmu sebelum membaca buku. C, duduklah dengan tegak saat membaca. Yang D, setelah selesai simpanlah buku di rak buku. Nah, anak-anak sudah diberikan contohnya ya. Kalimat urutan yang pertama adalah kalimat yang bagian B. Berarti sudah diberi urutan angka 1 ya. Bersihkan tanganmu sebelum membaca buku. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya, duduklah dengan tegak saat membaca ya. Yang bagian C itu diberi urutan nomor 2. Kemudian setelah duduk dengan tegak, bukalah setiap halaman buku dengan hati-hati. Nah, diberi urutan nomor 3 ya. Dan yang terakhir, setelah selesai simpanlah buku di rak buku. Nah, beri urutan nomor 4. Lanjut sekarang halaman 102. Perhatikan gambar berikut. Lengkapilah cerita berikut sesuai dengan gambar. Pilihlah kata yang sesuai anak-anak. Nah, ini ada kata sakit, tempat tidur, dan tengkurap. Nah, kata-kata ini kita gunakan untuk melengkapi cerita yang ada dalam kotak di atasnya ya. Intan gemar membaca buku. Intan selalu membaca di atas. Nah, di atas apa ini namanya? Tempat tidur ya. Ditulis ya, tempat tidur. Kemudian posisi tubuh Intan tidur tengkurap. Nah, ini posisi tidurnya tengkurap ya. Jarak mata dengan buku terlalu dekat. Hal ini membuat mata Intan menjadi sakit. Nah, ini adalah cara membaca yang dilakukan Intan adalah cara membaca yang salah ya anak-anak ya. Sebaiknya ini tidak boleh ditiru karena akan menyebabkan mata menjadi sakit dan tubuh juga merasa tidak nyaman ya. Lanjutkan sekarang pada soal bagian 5. Berilah tanda centang pada sikap membaca yang benar. Bagian A, posisi tubuh duduk tegak. Apakah ini benar? Ya, benar, dicentang ya. Kemudian yang B, membaca buku sambil bergurau. Apakah benar atau salah? Ya, salah ini. Tidak perlu dicentang ya. Bagian C, membalik halaman buku ketika tangan masih basah. Nah, yang ini juga salah ya. Karena jika tangan basah akan menyebabkan buku cepat rusak. Tidak usah dicentang. Kemudian yang bagian D, jarak mata ke buku tidak terlalu dekat. Nah, ini benar ya, dicentang. Lanjutkan soal nomor 6. Hubungkan dengan garis antara gambar dan kata dengan benar. Ini ada kata-katanya ya. Kita baca terlebih dahulu. Ada kata kursi, piala, koran, penggaris, dan buku. Sekarang kita tarik garis ya anak-anak. Kursi, ya tarik garis ke kursi. Kemudian piala, koran, penggaris, dan buku. Nah, sudah tepat ya? Lanjutkan anak-anak pada halaman 103. Hubungkan dengan garis antara kata dan gambar dengan benar. Nah, seperti tadi ya.
Ada kata rak buku, majalah, vas bunga, lampu, dan meja. Nah, ayo kita isi bersama. Rak buku. Nah, tarik garis ke gambar rak buku. Kemudian majalah, vas bunga, lampu, dan meja. Nah, sudah ya. Sekarang perhatikan yang di bawahnya. Perhatikan bagian-bagian buku berikut. Bacalah kata-kata dengan suara nyaring. Bacalah dengan cara membaca yang benar. Ayo kita baca sama-sama. Buku. Nah, jika kita eja sesuai dengan suku katanya menjadi buku. Lanjutkan. Judul. Judul. Penulis. Penulis. Gambar. Gambar. Sampul. Sampul. Lembar. Lembar. Halaman. Halaman. Nah, itu anak-anak ya. Kita ulang kembali menyebutkan bagian-bagian buku. Buku, judul, penulis, gambar, sampul, lembar, halaman. Nah, itu ya anak-anak ya, bagian-bagian buku. Nah, anak-anak sekarang lanjutkanlah mengerjakan tugas mandiri pada halaman 122 ya anak-anak, muatan bahasa Indonesia saja. Dan kerjakan pula tugas mandiri pada halaman 125, muatan bahasa Indonesianya saja. Nah, Ibu Guru yakin anak-anak Bu Guru yang hebat pasti bisa mengerjakan. Nah, anak-anak Bu Guru yang hebat, sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita kali ini ya. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, jangan lupa berdoa, serta patuhi nasihat orang tua. Sampai jumpa anak-anak hebat. Terima kasih banyak ya. Ibu Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.